kita masuk ke Xinjia nih. Kira-kira tahun ini ada Xinjia nggak sih di rumah lo? Ada, Pak. Ada. Ada. Lo tangga? Kagak lewat. Kagak lewat. Kagak lewat. Tapi katanya ada makanan penyu-penyu tuh enak. Tapi nggak tahu nih, kemarin untuk bulan tahun pergi, ya kan banyak tempat-tempat nggak seperti yang umumnya kan. Nah, Iya. Xinjia biasa rame-rame nih. Iya. Mungkin nggak bisa berkunjung. Apakah ada frozen food datang ke rumah kita masing-masing? Kita nggak tahu. Nah, Tahu kita. ya kita mulai bumper berikut, tapi jangan baper ya. Come and fly away with me. Come and fly away with me. Shalom The Warriors, dalam program Tri Masketir ini ada banyak isu-isu yang kekinian yang sedang viral. Bagaimana para hamba-hamba Tuhan ini menanggapinya. Misalnya, bagaimana usaha di dalam masa pandemi ini. Bagaimana menanggapi pendeta yang dalam tanda kutip berbisnis. Don't you be afraid. Dan masih banyak juga tentunya ke depannya. Mari saksikan terus, jangan sampai kelewatan. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan tanggapan atau komen dari Bapak Ibu dan bisa ditulis langsung. Serta dukungannya kepada pelayanan kami juga bisa disalurkan melalui rekening yang ada di kolom di bawah ini. Yuk, mari kita saksikan. Come on. Oke, kita akan lanjut di dalam program The Three Musketeers bersama saya Mas Bimo. Sama saya dan Kakek. Pawi. Nah, kita mau bahas apa hari ini? Take materi tentang marketplace yang lu biasa bawakan hari ini. Ya, isunya tetap masih di marketplace karena kondisi sekarang ini kita tahu sama tahu ya, bukan rahasia umum lagi bahwa yang sekarang lagi booming, lagi viral ya tentang marketplace soal makanan atau apapun yang lagi di, terutama food di Go, ya GoFood lah, GrabFood lah, apa pokoknya semua di Go lah, di GoSend lah juga apa. Terus apa? Delivery juga salah satunya tuh. Yang apa Signet atau apa paling cepat pokoknya pengiriman karena ada permintaan harus ada pengiriman gitu kan, karena ini berbicara soal marketplace-nya tidak pada lokasi, adanya di tempat rumah masing-masing. Nah, frozen yang Bekukan. dibekukan, makanan yang dibekukan itu juga salah satu menjadi ini. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang ini mau tidak mau manusia orang dituntut untuk berubah. Iya. Untuk berubah, kalau nggak berubah ya mati. Tentunya kalau menurut lu kan berarti kalau yang serba frozen food itu berarti kan bisa menjadi solusi ya. Iya. Tapi gue rasa ada kekurangan juga dong. Kan nggak mungkin frozen food punya kelebihan terus kan ya. Contoh gini, lu frozen food, terus berapa lama sih kuat dia nggak mencair? Nah kan orang itu kirim antar pulau misalkan kan, tentu bisa 3-4 hari. Apakah makanan beku itu bisa bertahan tetap beku atau enggak nih? Iya. Nah, menurut lu bagaimana Take? Biasanya mereka mempunyai cara trik tersendiri untuk mengatasi hal itu. Makanannya atau dagingnya dibikin setengah matang biasanya, tanpa jadi tidak perlu mengandalkan kekuatan es. Gitu. Dibikin setengah matang atau nanti pulang jadi harus diolah atau langsung dimasukin ke setelah terima barang ya, dibekukan di freezer salah satunya. Tapi di dalam perjalanan 3-5 hari tidak masalah karena packingannya mereka tidak sembarangan packing biasanya. Itu disedot udaranya, di vakum. Sangat ini sekali. Karena kalau dalam kevakuman itu biasanya bakteri atau apa tidak berkembang. Ya, soalnya orang berpikir kan kalau frozen food berarti ketika kirim beku sampai pun beku. Nah, akhirnya banyak permintaan dari pasar. Ya kalau bisa pakai bunga es lah, ya, pakai es tinju lah, apa namanya itu supaya apa? Supaya kemasan tuh tetap dingin katanya. Di dalamnya gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu ya, karena kalau dia permintaan dengan bunga es itu tentunya packingnya mahal. Gitu loh, Take. Jadi siasat pertama gitu ya. Jadi kemasan makanan sudah diolah setengah matang ya. Matang biasanya. Lalu divakum. Oke, kalau kedap udara berarti mau nggak mau kan tetap dijaga ya, tetap dijaga kualitasnya, cita rasa juga sama ya. Betul. Oke. Terus yang lagi booming apa sih Take tentang frozen food yang banyak diminati oleh masyarakat umum? Sebetulnya kalau dalam hal ini untuk mengolah makanan itu kembali kepada si pembuat, si makernya ya. Pembuat makanan itu juga harus memiliki etika atau standar produksi. Jadi ini kan berbicara mereka produksi di rumah, kita tidak melihat
pelanggan dan tanda kutip tidak melihat Iya. mereka berproduksi seperti bagaimana, kondisinya dapurnya seperti apa, ya berapa karyawan kah, terus karyawannya bersih enggak, itu kan ada harus standarnya. Jadi ini menurut saya itu mereka harus mempunyai kriteria pertama satu, nurani atau etika di dalam produksi sesuatu, harus menjaga bisnisnya gitu. Oke. Bisnisnya jadi barang-barang yang dia pakai tidak kadaluarsa, barang-barang yang dia pakai itu harus fresh, terutama ini misalnya kita membuat makanan menyuplai kepada orang-orang pelanggan dan tanda kutip itu manusia bukan binatang. Kalau binatang sih higienis nggak mungkin perhatiin ya. Kalau yang manusia ini kan beda, masuk ke mulut orang. Jadi standar produksinya itu kalau bisa dapurnya itu harus bersih, walaupun tidak dicek oleh BPOM atau apa, ada badan-badan tertentu. Kalau di luar negeri mereka misalnya buka restoran, ada badan-badan tertentu yang akan sidang ke dapur mereka. Iya. Misalnya restoran ini kita tangkap misalnya satu restoran, wah ini banyak pengunjungnya, itu ada satu badan dari luar negeri. Ini kita ngomong luar negeri karena hukumnya sudah sangat berjalan sekali. Mereka ada tim yang langsung bisa sidak ke dapur, langsung dicek. Nah ini dapurnya pakai apa, bahannya apa gitu misalnya. Makanya mereka lebih banyak mengutamakan bahan apa, dapurnya itu mejanya, barang-barangnya semua all stainless. Iya. Oh, stainless. Nah, jadi tidak berkarat. Dan open ya. Nah, dan Open kitchen ya. jadi mereka bisa masuk dan sidak itu bisa langsung ada di trash, oh ini Iya. langsung trash ya, ini oke. Nah itu dipertahankan misalnya kebersihannya. Iya, sertifikasi lah ya Nah, seperti itu ya. sampai di sini juga sama, kita yang produksi kan kita tidak tahu mereka produksi di rumah. Kita tidak tahu apakah misalnya yang produksi sesuatu makanan atau makanan yang siap saji atau di frozen atau apa ditutup rapat kah gitu kan, atau nanti ada kecoa masuk, ya kan, ada cicak di situ, gitu. Iya. Itu kan juga salah satu itu harus diperhatiin. Memang secara ini kita tidak tahu atau kita menyerahkan karyawan yang kerjain, tapi kan kita sebagai atasan atau apa tanda kutip harus ikut pantau menjaga, karena ini menyangkut mulut apa makanan ke orang. Ini salah satu etika atau nurani yang harus kita jaga. Dagang memang kita jualan kepada orang, tapi kita harus jaga higienis ini seolah kita yang makan gitu. Kan? Yang kedua menurut saya tanggung jawabnya itu bukan ke manusia, ya kan? Manusia yang kita jual, pelanggan yang kita ini, dia mereka nggak lihat. Tapi kita harus memiliki nurani bahwa ini tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ya. Karena bagaimanapun kalau kita mengerjakannya sembarangan kasih orang misalnya, padahal ini makanan loh. Orang lain makan itu mungkin orang tuanya, anaknya masih bayi, atau apa balita dikasih makan atau orang tuanya. Kalau tandanya yang bikinnya amburadul, ya maaf kata kita lihat di luar apa di TV banyak yang tertangkap menggunakan bahan-bahan yang tidak baik, ya kan? Mereka yang apa oknum-oknum seperti ini kan banyak gitu loh, memakai bahan-bahan yang tidak baik dan produksinya benar-benar tidak memperhatikan standarisasi kebersihan, gitu. Itu sangat. Nah manusia tidak lihat, pelanggannya, pembelinya tidak lihat, tapi ada pasang mata di atas yang akan melihat. Itu yang menurut saya dia harus mempunyai nurani standar produksi yang baik, ya. Berarti pesan langsung yang lu tekankan selain tentang packaging ya, cara mengirim tadi, berarti yang lu tekankan QC-nya ya, quality control ya. Karena quality control ini menentukan apakah barang itu layak atau tidak layak, ya. Apakah bisa diterima atau tidak diterima, terus dia kuat atau tidak kuat sampai kepada konsumen ya. Karena fungsi controlling dalam kualifikasi yang berkualitas tadi penting sekali nih. Kalau soal barangnya delivery sampai team maker keluar send out sampai ke si pembelinya, biasanya sudah ada ukuran jarak. Ukuran jarak dia paling jarak terjauh misalnya, anggaplah dia mensuplai seluruh nasional gitu kan. Nah, berarti dia dari sini berapa hari, yang terdekat berapa hari, yang dia pakai berapa hari. Biasanya dia sudah mempunyai cara menaruh barang ini. Misalnya saya coba nih, barang ini saya vakum, saya taruh di luar atau di luaran selama seminggu. Hasilnya apa? Apakah ada pembusukan atau tidak fresh atau apa? Nanti akan dilihat itu apa standarnya, itu ukurannya itu ada. Jadi selama kemasan packaging tadi nggak bocor, ya nggak terbuka, harusnya mereka sudah mempunyai standar. Kualitas tetap terjaga ya. Karena mana ada pembeli
atau yang menerima dalam keadaan barang yang tidak rusak gitu kan, itu kan sangat mengecewakan sekali dan itu akan menurunkan bintangnya, ratingnya dapat buruk jadinya. Jadi mereka harus menjaga rating itu, kalau nggak di komplain, bahaya. Kalau untuk ukuran seperti marketplace ini ya sebetulnya untuk hal ini kembali kepada siapapun yang bergerak untuk masuk dalam menjadi seorang maker dalam frozen itu tidak apa-apa. Saya mengutip satu ayat bahwa coba saya baca, ada di Amsal 10 Amsal 10 ayat 22. Ayat 22. Boleh bacakan Pak Wi? Saya Boleh. boleh. Atau Amsal Pak 10 boleh saya bacakan? Ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Jadi dari ayat ini kita bisa memetik bahwa bagaimanapun yang penting kita ada hati untuk bekerja, untuk berusaha, ya Tuhan pasti akan memberikan berkat itu. Ya. Tuhan pasti akan memberikan berkat itu. Memang kembali kepada kita sendiri, bagaimana kita memaintain, memproduksi itu secara standarisasi nurani yang menghadap kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada Tuhan. Okay. Bukan sembarangan membuat makanan. Membuat makanan semua orang bisa. Membuat sesuatu semua orang bisa. Tapi yang membuat makanan dengan tanggung jawab yang murni sungguh-sungguh itu yang harus dijaga. Nah, bagaimana caranya kita bisa memberi kesadaran ya, wawasan kepada teman-teman yang selama ini berpikir bahwa frozen food itu makanan nggak sehat. Ya. Karena antara daging frozen sama daging segar beda, ya. Karena daging frozen lebih murah, daging segar lebih mahal. Nah, akhirnya terindikasi bahwa setiap makanan frozen food itu pun sama, nggak sehat. Bagusan makanan yang fresh, gitu kan ya. Nah, dengan pandemi begini kan, kalau kita mengirim makanan fresh kan tentunya terbatas oleh ruang dan waktu, jarak dan sebagainya. Tapi kan frozen food ini dapat dinikmati oleh orang dimanapun juga berada, karena kemasannya pun tidak mudah bocor kan ya, terus bisa dijangkau oleh semua orang, menjangkau semua orang kan ya. Nah, bagaimana cara memberikan pandangan ini kepada teman-teman? Apakah teman-teman yang di rumah kalian menyaksikan acara ini berpikir Pak itu nggak sehat Pak, itu nggak higienis Pak. Nah, bagaimana dengan cara-cara kita ini teman-teman semuanya, ada Pak Wi, terus Pak Wi deh contoh, kasih gambaran pandangan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini. Apakah frozen food itu sehat? Apakah frozen food itu bisa dinikmati? Gitu loh. Bagaimana Pak Wi? Silakan. Ya, kalau frozen food kan jadi makanan yang dibekukan. Nah, kalau dalam pengalaman saya akan memilih bentuk dari frozen food ini. Biasanya mungkin memang bahan yang saya beli ini itu memang sudah divakum Pak. Jadi penyimpanannya itu dia dalam lemari pendingin gitu ya. Tapi kalau untuk yang benar-benar dibekukan, nah itu memang saya lebih memilih yang segar karena kebetulan tempat di mana saya tinggal tuh dekat dengan pasar Pak. Jadi kalau bentuknya daging gitu ya, biasanya saya langsung pilihnya yang segar. Nah ini memang kembali lagi tadi pertanyaannya, gimana kalau memang untuk masa depannya ya, memang harus tentu mungkin sudah dipikirkan ya oleh para tentu produsen makanan bagaimana mengemas dengan baik sehingga kondisi barang makanan yang sudah dibekukan ini benar-benar dalam kondisi yang baik, dan mungkin itu bisa di dalam bentuk kemasannya itu ada seperti sertifikasi untuk frozen food. Nah, mungkin itu yang kira-kira perlu diedukasi untuk masyarakat bagaimana pengemasannya gitu. Nah, bagaimana dengan home industry Pak? Home industry kan tentunya nggak mungkin dia melakukan sertifikasi, ya kan? Karena kita bagaimana menyiasati teman-teman yang di rumah, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, bapak rumah, ya, untuk menyiasati ekonomi di tengah pandemi kan ya, dengan frozen food. Nah, gitu. Nah, saya akan menambahkan begini. Persepsi orang yang mengatakan bahwa frozen food yang dibekukan itu tidak baik, itu tertanam dari kecil. Dari dulu kita SD, SMP, SMA sampai hari ini, memang saya pun ikut tertanam dengan hal itu. Memang makanan yang dibekukan di frozen food itu tidak baik. Kita semua memahami seperti itu. Betul. Nah, setelah melewati persepsi itu ternyata salah.
ternyata salah. Selama memang makanan itu yang dibekukan itu memang kalau dia tidak memakai pengawet, Tidak pakai bahan pengawet, Oke. ya fresh tidak ada bahan pengawet di freezer itu baik. Itu baik. Nah, nanti saya kasih contohnya. Nah, kalaupun dia memakai bahan pengawet, masih di standar dalam yang bisa bahan pengawet yang bisa dikonsumsi dan standarnya masih oke, itu nggak masalah. Itu memang ada izin BPOM-nya ya. Iya. Nah, yang kedua adalah nggak semua barang yang di sesuatu daging atau apa yang dibekukan itu di dalam daging beku itu tidak bagus, Pak. Ada yang fresh set. Jadi sekarang saya makan ikan. Anggaplah sekarang nelayan keluar. Kita perahu nelayan menangkap ikan tuna. Ikan tunanya waktu diangkat nggak mungkin kalau nggak dibekukan. Ya. Langsung di es. Di es dan selama di dalam perjalanan 3 bulan itu dia mereka full di es di bawah suhu rata-rata. Jangan di freezer gitu kan. Nah, setelah itu baru sampai di pelabuhan mereka keluarkan barang dan itu harus langsung jadi es juga dan dimasukkan dalam freezer. Itu bagus, masih fresh. Nah, beberapa kan belakangan kemarin waktu di lockdown saya lebih cenderung memakan ikan. Nah, ikan daging semua saya masukin ke dalam. Saya pikir keluar masih fresh Pak. Oke. Ikannya masih segar-segar semua. Kita masukinnya ikan hidup, langsung dipotong, masukin ke kulkas. Waktu kita keluarin diolah ikan beku kayak es batu. Kita olah daging masih fresh. Ternyata memang nggak masalah. Dulunya saya pikir ini daging di dalam freezer udah pasti nggak bagus gitu kan. Ternyata tidak, itu persepsi yang salah. Jadi stigma itu bisa kita katakan bahwa itu Salah. salah ya. Salah. Nah, kita bedakan nih teman-teman semua di rumah nih, ada frozen food yang makanan jadi sama fresh ya kayak daging, ikan tadi ya. Frozen yang berupa bahan baku ya. Ya. Nah, tentunya yang kalau makanan jadi tadi yang sepertinya adalah tanggal kadaluarsa. Ya. Biasanya kalau dia agak berminyak, makanan oily gitu, dia akan bertahan lama, ya karena dia tidak mudah basi. Tapi kalau makanan yang berupa sayur dan sebagainya, tolong lihat tanggal kadaluarsa saja sampai berangkatnya baru biji, ya sampai di rumah teman-teman semua udah jadi tumbuhan, pohon gitu kan ya. Dia tanggal kadaluarsa bertumbuh ya. Jadi yang perlu diperhatikan ketika membeli frozen food adalah pertama packagingnya, ya yang tadi Pak Taka dibilang. Yang kedua adalah quality controlnya. Yang ketiga adalah tanggal kadaluarsanya tentunya ya. Jangan sampai udah lewat, wah tinggal 1 hari lagi nih Pak, saya beli karena murah. Jangan lihat karena murahnya. Tentunya karena apa? Tanggal kadaluarsa tentunya. Kalau expired date-nya ya, ID-nya, jangan sampai pas tinggal 1 hari dibeli, pas pengiriman tuh makan waktunya 3 hari, udah lewat waktunya. Ya teman-teman buka tinggal keluar belatung dan sebagainya, kasihan juga gitu ya. Oke, menurut Pak Wi, ya apalagi Pak Wi yang perlu diperhatikan dalam teman-teman yang berusaha menjual secara frozen food, selain quality control, selain packaging dan AD, ya tanggal kadaluarsa, apalagi sih Pak Wi? Kira-kira Pak Wi? Ya kalau pertama kalau saya lihat makanan beku, nah tentu kita punya bayangan itu makanan beku ini adalah makanan yang lebih cenderung ke ini ya, ke bahan mentah gitu ya, atau material mentah gitu. Nah tentu bagi pendatang baru, nah ini akan mengalami kesulitan Pak, karena biasanya terbentur biaya. Sebab kalau memang dia butuh, misalnya dia seorang tukang kuliner nih, nah dia kan bisa jual bahan mentahnya, mungkin dia dapat pasokan, atau dia yang sudah dimasak. Nah kalau yang bagaimana kalau seandainya dia ini mau mengirimkan dalam bentuk beku, nah sedangkan dia cuma punya kulkas gitu. Nah mungkin ini faktor yang perlu dipikirkan juga ya. Bagaimana, sebab kan kalau untuk skala industri tentu kita terutama yang pendatang nih, yang mau coba-coba bisnis, nah tentu akan mengalami kesulitan ya Pak ya untuk bermain di sektor frozen food ini. Ya gimana, mungkin Pak Riko, Pak Take ada menurut saya solusi? kalau mereka sudah siap untuk berbisnis, mereka mempunyai hitung-hitungan tersendiri, ya kan? Investasinya harus berapa, baik itu yang langsung balik atau investasi pengeluaran biaya yang setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, itu semua harus ada hitungannya. Ya.
Dan perhitungan pertama, awal bulan pertama produksi, desain keluar, bulan kedua, bulan ketiga itu semua harus di cover ulang, dihitung ulang, Iya. ya kan? Dan harus diperhitungkan sebaik-baik sematang-matangnya kalau menurut saya. Iya. Jadi kalau memang dia membutuhkan sesuatu yang urgensi, yang mana yang urgent, yang tidak urgent itu harus dipisahkan juga. Misalnya kalau untuk frozen ini yang urgent udah pasti freezer. Iya. Itu salah satu utama yang harus dibeli, Iya. ya kan? Freezernya bukan freezer kulkas di atas, bukan, tapi Yang cool box gede. Iya. punya itu. Jadi Iya. mereka mempunyai kulkas freezer itu. Jadi itu yang pertama inti. Dan listrik yang dia makan berapa dan daliannya. Terus ini semua harus diperhitungkan baik-baik. Iya. Jadi mereka tidak bisa kalkulasi tersendiri bahwa ini nanti ini butuh ini nggak bisa, harus dihitung secara matang. Iya. Jadi pembagian hitungan itu dalam sebulan, biaya listrik, biaya ini, modal ini itu masuk ke harga produksi itu, Harga produksi. barang ini Iya. bisa jatuh harganya berapa gitu. Iya. Nah satu hari atau 1 minggu bisa produksi berapa besar Iya. kapasitasnya, gitu. Dan dia sendiri bisa sanggup jual berapa karena pasarnya sudah ada, Iya, betul. pasarnya sudah ada by online. Iya, iya, iya. Kan kalau dulu kita perlu marketing. Kalau satu produksi perlu pekerjakan beberapa marketing ke kiri, ke barat, ke selatan, ke utara, masing-masing punya wilayah. Iya. Dulu. Hmm. Sekarang tidak perlu. Iya. Ya, jual foto barangnya, tek, input, cek, langsung. Udah bisa dijangkau di seluruh Indonesia Iya. barangnya. Sekarang kan begitu Pak, marketingnya kan. Iya. Kita Jadi- nggak perlu, kita jual gambar. Iya, jadi mesti Belum jual barang, produksinya belum, tadi jual gambar barangnya. Sekarang jual rumah aja begitu, oh, iya. ya kan? Rumahnya belum ada, udah ada desain gambarnya. Iya. Tanahnya masih tanah kuning, itu kan jual gambar gitu. Sama, jual Iya. makanan ya seperti itu. Mereka jual makanan, Nah ini kadang ada tanda kutip ya, tidak semua. Ada tanda kutip gini, jadi mereka jual makanan tuh jual gambar tidak sesuai dengan ukurannya. Gitu, gue di fotonya gede-gede gitu ya kan, bahasanya segede gini, kok katanya kecil gitu kan, itu juga salah satu ini menurut saya masih kurang no good lah ya. Iya. Kalau bagus sih semuanya serba Sesuai ya, Pak. sesuai gitu loh. Jadi apa yang Tampaknya baik, misalnya ini kuahnya tuh kayaknya gimana ya, kok pedes kemerah-merahan, kok datang kayaknya pucet-pucet gitu. Iya. Nah itu juga salah satu salah satu tidak baik, dalam gambarnya baik tapi hasil produksinya kurang begitu ini gitu. Saya punya pengalaman waktu pas lagi sekitar tahun 2010 lah ya. 10 itu frozen food itu ataupun good foods itu belum terlalu booming gitu ya. Viral Terus lah. orang berpikir kalau menjual tuh ya masih butuh kalengan, botolan, kaca gitu ya. Ya. Terus saya pernah memberikan inspirasi kepada seorang wanita tua gitu di daerah Palu. Dia pandai buat roa gitu kan ya. Roanya enak, tasty banget. Lalu saya botol pakai botol kaca tak kan, Pawi. Saya bilang ini, kalau botol kaca ketika kirim akhirnya kasihan yang beli. Ongkos kirim kan per kilo. Iya. Berat. Botol kaca berat. Akhirnya dia cari botol plastik. Botol plastik. Terus saya bilang ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu seal sama vakum. Karena banyak kalau kita beli dari luar kota itu pasti tumpah minyaknya. Ya, yang kedua akhirnya dia cari alat sealnya, yang berikutnya adalah dia beli alat vakumnya. Bener kata Takil bilang tadi, dia kemampuan produksi berapa banyak 1 minggunya. Karena apa? Itu berhubungan dengan berapa banyak orang order, request, Quantity demand gitu ya. Nah, antara supply demand kan tentunya sangat berpengaruh, faktoran besar sekali. Iya. Nah, dari orang ini hanya cuman home industry, akhirnya membuat beberapa tetangga-tetangganya itu kerja sama dia. Membantu gitu ya. Akhirnya dari orang yang diberkati sehingga menjadi memberkati. Iya. Nah, kan kondisi ini sekarang udah banyak nih. Saya lihat ada bentuk sambal semua, sambal judes lah, sambal jutek lah gitu ya, sambal kecut lah, apa-apa tuh ada semua ya. Nah, akhirnya, Pak, tapi kan semua produk sambal udah ada Pak. Saya mau udah semua ada Pak. Pesan saya cuma 1, ya. Saya pernah, mungkin kita pernah share di konten sebelumnya. Ada satu jalan di daerah Kelapa Gading itu semua tuh jual mie ayam. Dari mulai acong, ahwa, amsyong lah, apa nama itu ya. Pokoknya semua serba A. Saya juga nggak tahu kenapa orang jual mie ayam selalu depannya sama A. Ya kan? Tapi setiap tempat itu selalu penuh.
Dan masing-masing orang tuh punya konsumen sendiri. Ternyata yang saya pernah coba satu-satu hampir sama rasanya. Tapi yang menjadi perbedaan adalah servisnya. Jadi teman-teman kalau yang mau berusaha untuk buat frozen food ya, itu jangan Mulailah takut dengan servis. berkompetisi ya. Mulailah dengan Tapi servis mulai yang dari baik. servis yang baik. Kalau kita punya niat yang baik, Tanggung jawab. yang datang dari hati akan menyentuh hati lain orang lain. Iya. Oke teman-teman semuanya. Oke, teman-teman. Jadi kalau ada ide-ide ya, ada komentar, ada saran, ada di kolom di bawah acara ini ya, di konten ini teman-teman bisa ketik. Lalu Pak, saya mau ide ini dong. Pak, saya punya ide dong. Pak Wi, tahu ide dong. Terus kalau memang ada saran, masukan buat kami, tolong kirimkan ya. Kami ingin meresponinya. Ya, teman-teman yang penikmat acara The 3 Musketeers ini, ingat baik, ini acara bagaimana membuat teman-teman semua terinspirasi. Iya. Karena kita nggak pernah bisa mengubah seseorang, selain kita bisa menginspirasi orang lain, supaya orang lain, teman-teman pun bisa dibangkitkan, ya, dibangun imannya, dan punya pengharapan di dalam Yesus. Saya Mas Bimo, Saya takut. Tahu? sampai jumpa di Sampai jumpa. 3 Musketeers berikutnya. Shalom. Shalom.